Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Refleksi Kebayang. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, karena berkat kontribusi dan subscribe-nya saya masih tetap bersemangat untuk buat video. Dan terutama buat para pelanggan Nur Refleksi, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan tentunya harinya semakin bersemangat. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang yang namanya sakit kepala, dan juga akan berbagi cara melakukan pemijatan untuk mengatasi yang namanya sakit kepala. Oke, saya akan coba menjelaskan mengenai yang namanya sakit kepala, tetapi konteksnya secara umum, bukan secara pribadi ataupun personal, dan juga bukan untuk mendiagnosa penyakit Anda. Nah, sebelumnya saya juga akan coba menjelaskan apa perbedaan antara sakit kepala, pusing, dan juga puyeng. Nah, kalau untuk sakit kepala itu berbeda dengan pusing. Atau ilustrasinya, contoh gampangnya, ibaratnya kita ini sedang naik sepeda atau juga sedang bermain bola atau sedang berjalan. Nah, tiba-tiba kita terjatuh, kaki kita sakit, terkena benturan, terkena aspal, ataupun terkena benda lainnya yang membuat kaki ini sakit. Nah, jadi rasa sakit di kaki ini kita pindahin ke kepala. Jadi kurang lebih seperti itu yang namanya sakit kepala. Kalau untuk yang pusing, contohnya atau ilustrasinya, ibaratnya kita berada di satu ruangan, kita berdiri lalu kita menutup mata dan berputar kurang lebih sekitar 30 kali putaran lah. Lalu kita buka mata, apa yang terjadi? Pasti kita merasa ruangannya ini seolah-olah berputar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang namanya pusing. Kalau untuk puyeng itu sendiri hampir sama dengan pusing, hanya saja tidak ada sensasi berputar, cuma keseimbangannya yang tidak stabil. Nah, untuk permasalahan yang namanya sakit kepala ini ada beberapa tipe. Untuk yang pertama itu tipe yang paling umum atau yang sering dialami, yaitu yang pertama migrain. Nah, kalau untuk migrain ini biasanya menyerang di bagian sebelah kepala, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Berikutnya tipe tension. Kalau untuk tipe tension ini rasa sakitnya di bagian depan kepala hingga menjalar ke belakang, dan juga terasa hingga ke bagian leher dan pundak. Yang keempat tipe cluster. Jadi kalau untuk tipe sakit kepala tipe cluster ini lebih menyerang di daerah bagian mata, dan ada juga tipe sinus atau sinusitis. Jadi kalau ditekan di titik sinusnya ini akan terasa sakit, dan itu juga berpengaruh terhadap yang namanya sakit kepala. Jadi untuk yang namanya sakit kepala ini tentu ada penyebab ataupun pencetusnya. Nah, untuk penyebabnya itu atau pencetusnya, yang pertama kurang tidur atau kurang istirahat. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Saya rasa semua juga sudah tahu, mungkin saja kita lupa bahwasannya waktu malam itu memang dipergunakan untuk istirahat, hanya saja kita mempergunakannya untuk hal-hal yang lain, atau istilah sekarang ini kita terlalu banyak bergadang. Nah, ini sangat berpengaruh dan juga bisa menimbulkan yang namanya sakit kepala. Yang kedua karena stres. Nah, biasanya kalau untuk permasalahan stres ini lebih banyak menyerang ke tipe tension, atau di bagian depan hingga ke bagian belakang, dan juga menjalar ke bagian leher dan juga pundak. Berikutnya karena dehidrasi. Nah, jadi kandungan air dalam tubuh ini antara 60% sampai 70%. Apabila kita dehidrasi, itu akan bisa menyebabkan yang namanya sakit kepala. Yang keempat karena demam, misalnya terkena flu, terkena batuk. Nah, ini bisa menyebabkan sakit kepala. Sebenarnya bukan hanya menyebabkan sakit kepala, tapi ketika demam, semua tubuh itu akan terasa sakit, mulai dari persendian sakit, badan pegal, terus karena sakit gigi. Nah, biasanya ketika ada orang yang sakit gigi ini juga akan merasakan yang namanya sakit kepala. Dan yang terakhir yang sangat penting dan memang harus perlu diwaspadai, bisa jadi karena merupakan gejala stroke ringan, atau istilah dalam medisnya transient ischemic attack. Nah, ini memang perlu sangat diwaspadai, apalagi yang sering mengalami yang namanya sakit kepala berulang-ulang atau bolak-balik dalam kurun waktu yang sangat singkat. Apalagi kalau usia yang sudah di atas 40 tahunan, jadi saran saya lebih bagus konsultasi ke dokter saraf agar kita lebih tahu apa penyebab dan bisa menghindari hal-hal yang bisa memicu yang namanya sakit kepala. Nah, untuk yang namanya sakit kepala ini bisa kita lakukan pemijatan di area kepala, di area leher, dan juga di
area pundak. Seperti apa cara pemijatannya, kita lanjut ke videonya. Nah, ini untuk langkah pertama kita lakukan pemijatan di bagian bawah alis, tepatnya di antara mata bagian kiri dan juga mata bagian kanan. Ini bisa kita lakukan pemijatan secara perlahan dan konstan supaya yang mengalami sakit kepala tidak merasakan sakit ketika dipijat di bagian sini. Nah, bisa untuk permasalahan di sini, bisa untuk mengatasi sakit kepala yang menyerang ke bagian mata. Ini kita lakukan secara berulang-ulang supaya bisa mengurangi yang namanya sakit kepala. Nah, selanjutnya kita lakukan pemijatan mulai dari bagian alis atas, kita lakukan pemijatan ke arah samping. Nah, untuk penekanannya ini usahakan jangan terlalu kencang supaya yang dipijat juga merasa rileks ketika dilakukan pemijatan. Nah, satu lagi usahakan menggunakan pelicin atau body lotion supaya tidak terlalu sakit dan lebih gampang untuk lakukan pemijatan. Nah, ini bisa kita lakukan berulang-ulang pemijatannya, dan juga kita lakukan pemijatan di bagian samping karena ini juga di bagian sampingnya apabila sakit kepala ini juga akan terasa sakit. Jadi kita lakukan pemijatan secara perlahan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dan juga bisa ditambahin dengan pemijatan secara perlahan di bagian kedua-duanya. Nah, selanjutnya kita ambil di bagian samping, tepatnya di atas daun telinga. Nah, biasanya untuk yang sedang sakit kepala di bagian samping sini akan ada bagian yang lebih menonjol. Jadi kita lakukan pemijatan secara perlahan supaya menghasilkan efek relaksasi di bagian kepala dan juga bisa meredakan sakit kepala. Dan ini kita bisa lakukan di bagian kedua-duanya. Kita lakukan pemijatan ringan. Nah, selanjutnya kita ambil di bagian leher belakang, karena hampir rata-rata atau secara umum penyebab dari sakit kepala ini karena terjadi ketegangan otot di bagian leher dan juga bagian pundak. Jadi ini bisa kita lakukan pemijatan relaksasi supaya ototnya lebih kendor dan juga bisa untuk mengurangi yang namanya sakit kepala. Ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang mulai dari pundak hingga ke leher sampai pangkal kepala.